untuk menghadapi Islam, sosialisme yang beranakkan komunisme dengan kapitalisme beranakkan liberalisme bergabung bersama, bekerja sama menghantam Islam supaya Pancasila menjadi sekuler. Menjadi Islam adalah menjadi petarung. Menjadi orang beriman adalah menjadi orang petarung. Bertarung menegakkan nilai-nilai Islam. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Ini air putih. Saya katakan, saya nggak minum kecuali air putih. Apa makna yang terkandung di situ? Bukan hanya informasi. Kalau informasinya sudah jelas lah, saya nggak minum air putih, itu informasi. Tapi makna yang terkandung di situ adalah dengan kata-kata tidak minum kecuali air putih, berarti ada minuman yang bukan air putih. Betul ya? Saya ulangi, ketika saya mengatakan saya tidak minum air putih, berarti ada minuman yang bukan air putih atau air berwarna. Ini dia. Apa konsekuensinya kalau ada air berwarna dan air putih? Maka adalah manusia yang hanya minum air putih seperti saya, dan ada manusia yang tidak mau minum air putih kecuali air berwarna. Ada dua kelompok berarti manusia. Tapi kemudian ada juga orang yang minum air putih dan air berwarna, tiga kelompok. Jadi konsekuensi dari kalimat saya tidak minum kecuali air putih akan mengelompokkan manusia pada tiga kelompok. Kelompok minum air putih ikut saya, kelompok orang menolak minum air putih hanya berwarna, dan kelompok orang minum dua-duanya. Dengan analogi itu pendekatannya sama, maka kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, atau aku tidak punya ilah selain Allah, maka akan terkelompok tiga manusia. Pertama, yang hanya berilah kepada Allah, yang teguh hanya berilah kepada Allah. Yang kedua, ada orang menolak kalimat la ilaha illallah, dia berilah kepada selain Allah. Yang ketiga, ada dia mau berilah kepada Allah, tapi berilah juga kepada yang lain. Orang yang disebut beriman, yang diterima imannya, keislamannya, adalah orang yang teguh pada konsep tidak berilah selain Allah. Apa ciri-cirinya? Silahkan nanti buka Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 5. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya sampai ayat ke-5. Kemudian orang yang menolak berilah kepada Allah, nggak mau berilah kepada Allah, itulah orang kafir. Dia lebih memilih ilah lain, dinafikan sama sekali. Itulah orang kafir. Mana buktinya? Buka nanti Al-Baqarah selanjutannya. 5 sama 6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka enggak mau dinasehati, enggak dinasehati apa segala macam. Kenapa istilahnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim? Karena memang kafir itu artinya tertutup. Kafir, itu kafir, menutup, ini kafir. Hatinya tertutup, maka apapun yang masuk tentang kebenaran tertolak. Kafir. Jadi orang yang menutup tentang ilah kepada Allah itu kafir memang. Memang itu istilah yang diberi Allah. Orang yang tidak menerima Allah sebagai ilahnya adalah kafir. Lalu yang ketiga, orang yang mau sih bersyahadat, mengucapkan syahadat juga dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyahadat, mau dia terima Allah sebagai ilah, tapi masih punya ilah lain selain Allah. Namanya musyrik. Orang munafik, dia sudah bersumpah tapi tak dijalankan. Sumpahnya apa? Nggak punya ilah selain Allah, tapi ternyata dalam kehidupannya masih ada ilah-ilah lain selain Allah yang dia akui, yang diikuti. Itulah orang munafik. Mana ayatnya? Dari 8 sampai sekitar 20. Apa itu?
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah mereka belum tergolong orang beriman. Sekarang ada tiga kelompok masyarakat. Beriman, kafir, munafik. Tiga-tiga ini membangun peradabannya sesuai keyakinannya masing-masing. Membangun sains dan teknologinya berdasarkan falsafah hidupnya masing-masing. Orang kafir akan membangun pemikiran dan peradabannya berdasarkan kekafirannya dan tidak pernah melibatkan Allah di dalam pemikirannya, pembangunannya, peradabannya. Semua konsepnya adalah materialisme. Maka lahirlah materialisme, lahir kapitalisme, lahir sosialisme. Sosialisme dan kapitalisme dua-duanya berdasarkan material, nggak pakai ilah di situ. Lalu muncul Islam, semua konsepnya itu didasari kepada ilahiyah, pemikirannya ilahiyah, sains teknologi ilahiyah, peradabannya terbangun dengan ilahiyah. Jadi tiga kelompok ini bertarung, saling membangun dirinya, saling mengalahkan yang lain. Orang kapitalis pasti akan menghancurkan sosialis, juga akan menghancurkan konsep peradaban Islam. Nah, disitulah nanti kalau di buku itu kita baca, ya, Indonesia pertarungannya adalah komunis mewakili dari sosialis, kemudian liberalis mewakili kapitalis, kemudian dengan Islam. Pancasila mau dibawa kemana? Dua-duanya antara kapitalis dan sosialis atau komunis dan liberalis menghendaki Pancasila itu menjadi sekuler. Maka istilah Islam dibuangi, kerja-kerja Islam disingkirkan dan segala macam. Pancasila ditarik-tarik kepada sekuler. Untuk menghadapi Islam, sosialisme yang beranakkan komunisme dengan kapitalisme beranakkan liberalisme bergabung bersama, bekerja sama menghantam Islam supaya Pancasila menjadi sekuler. Kalau nanti Islam sudah kalah, maka mereka yang bertarung. Akibatnya apa? Kalau menang sosialisme, maka komunisme yang terjadi adalah manusia menindas manusia. Itu yang terjadi. Bagaimana berkuasanya komunisme selama 74 tahun di dunia ini. Dia telah membunuh 120 juta manusia di 76 negara. Bayangkan, itu kerjaan orang komunis. Dalam 74 tahun dari mulai revolusi Bolshevik 1917 sampai kepada rontoknya komunis 1991. Kira-kira itu, ya. Di 76 negara habis dijagal manusia sebanyak 120 juta. 120 juta dalam 76 tahun, 1 tahun berapa itu? Per menit mati orang, paling enggak 5-10 orang per detik. Enggak tahu lah, hitunglah. Saya udah pernah hitung dahsyat betul. Mengalahkan perang manapun. Nah, itu kalau komunis berkuasa. Ya. Tapi kalau yang berkuasa kapitalisme, yang terjadi juga sebaliknya. Apa sebaliknya? Jadi kan dibalik begini, manusia menindas manusia. Dibalik. Apa baliknya? Manusia menindas manusia, sama. Karena mereka gak punya Tuhan, gak punya nilai. Nilai yang ada sama dia adalah apa yang dia mau. Apa yang baik menurut dia. Kapitalis hidup sama. Manusia menindas manusia, dibalik-balik itu juga. Kenapa? Karena pikiran dia sudah berpikiran apa seperti yang disebut oleh Charles Darwin. Charles Darwin itu survival of life atau survival of fit, ya. Yang kuat yang berkuasa, yang hidup yang bertahan, hidup yang kuat.
Jadi makan memangsa-mangsa itu betul, makanya teori sosiologinya adalah homo homo lupus. Ya kan? Kenapa dia lahir homo homo lupus? Karena dia nggak punya ilah. Takkan pernah muncul orang di dunia kapitalis atau sosialis seperti Ali bin Abi Thalib, yang ketika lapar nggak punya uang makan, jual pakaian, sudah dapat di tengah jalan beli roti, diminta orang dikasihkan. Nggak ada. Nah, kita sedang digiring pada situasi itu. Oleh karena itu, ini peradaban akan sangat berbahaya kalau Islam tidak hidup dalam politik. Oke, sekarang kembali kepada cerita tentang politik. Tadi terjadi pertarungan dari ini. Siapa yang kuat? Jadi perlu diingat, kita ini bertarung. Menjadi Islam adalah menjadi petarung. Menjadi orang beriman adalah menjadi orang petarung. Bertarung menegakkan nilai-nilai Islam. Mungkinkah kita menang padahal merasa bertarung pun tidak? Itulah masalah umat Islam. Nggak pernah merasa bertarung. Oh, saya juara 1. Juara apa? Bertarung pun enggak. Bisa. Hanya orang bertarunglah yang akan menang. Dan kenapa umat Islam nggak menang? Karena tidak merasa bertarung. Nyaman dia tidur, ya kan? Enak dia, sedap dia tidur, menikmati. Kalau kita tak mau bertarung, itulah dia orang yang cuma mengeluh kerjanya. Tepuk dipukuli. Aku kok dipukuli? Kami kok cuma dikriminalisasi? Kami kok diperlakukan gak adil? Wah, namanya orang namanya bertarung. Jangankan dikriminalisasi, dimatikan. Orang melihat kita musuh, kita melihat dia kawan. Kan kacau itu namanya. Nggak siap-siap kita. Kalau bertarung kok. Itulah penyakit kita. Sekarang ini banyak mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena dia tidak siap dalam pertarungan. Nggak sadar dia. Islam, kita sudah sampai pada ilah kita cuma satu. Yaitu Allah. Ya. Lalu hidup dan mati kita terbentuk kepribadiannya adalah karena Allah semua. Lillahi ta'ala. Sehingga kita bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah karakter kita, itulah cara hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Konsekuensi dari mengatakan tidak ada ilah selain Allah adalah semua hidup dan matinya beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita ini kumpulan individu yang inna sholati semua ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kumpulan pribadi-pribadi. Secara pribadi kita sudah punya karakter begitu. Tapi untuk komplit menjadi Islam, Allah mengatur, memaksa, mengikat kita satu dengan lain. Nggak boleh hidup individu kita. Kita harus hidup berjemaah. Diikat dengan ukhuwah. Makanya diturunkan ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang berislam itu, orang yang beriman itu bersaudara. Kita ini yang sudah sama-sama bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, punya kepribadian yang sama, kita harus diikat satu sama yang lain. Ini menjadi jemaah, menjadi ukhuwah. Ikat dengan ukhuwah menjadi satu komunitas. Saudara nggak boleh mencaci saudaranya, nggak boleh merendahkan, nggak boleh memfitnah, nggak boleh mencari-cari kesalahannya, memperolok-olok. Senantiasa membelai kehormatan keluarga saudara-saudaranya. Itulah arti saudara. Diikat kita ini, ikat. Gak boleh orang Islam yang mengaku beriman lepas dari ikatan persaudaraan ukhuwah. Sehingga terbentuk satu jemaah, satu masyarakat Islam yang semua sama. Yang di dalamnya berlaku hukum-hukum Islam. Jadi bayangkan kita sudah menjadi satu jemaah, menjadi satu masyarakat semua Islam. Satu jemaah harus ada pemimpinnya. Betul? Satu masyarakat, terbentuk masyarakat Islam yang individunya inna sholati wa nusuki semua, yang terikat kuat dengan ukhuwah,
berlaku kepada mereka hukum-hukum Allah. Hubungan antar satu dengan lain diatur dengan hukum Allah. Untuk bisa hukum-hukum itu berlaku di antara sesama anggota jemaah, anggota masyarakat, harus ada pemimpin. Untuk memutus perkara, untuk mengadili, untuk mengarahkan, untuk memimpin, harus ada pemimpin. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak ada Islam tanpa jemaah. Tidak ada jemaah kalau nggak ada pemimpin. Tidak ada artinya pemimpin kalau nggak ditaati. Nah, jadi harus ada pemimpin. Sekarang saya mau tanya, kalau ada masyarakat, ada rakyat, masyarakat itu rakyat, kemudian berlaku sama dia satu hukum, dan di antara mereka ada pemimpinnya. Dalam ilmu politik apa namanya itu? Apa namanya? Masyarakatnya ada, hukum yang diberlakukan ada pimpinannya, apa namanya? Hah? Negara. Jadi Islam ini memang membentuk negara. Rakyatnya bersatu karena ukhuwah, satu ide, satu ideologi. Landasannya la ilaha illallah. Kemudian berlaku hukum Islam, dipimpin oleh orang Islam. Kenapa alergi cerita politik? Ini saudaramu, ini saudaramu. Bentuklah kalian ini satu jemaah, kalian ini rakyat. Hukum berlaku di antara kalian. Sekarang tunjuk kalian pemimpin kalian supaya bisa betul-betul jalan itu hukum. Jadi saya masih termasuk yang heran-heran juga kalau banyak ustadz yang masih alergi cerita tentang politik. Cuma jangan bayangkan politik itu partai. Nah itu yang saya hindari. Politik itu bukan partai. Oleh karenanya politik kita adalah politik keumatan. Nah siapa pemimpin kita? Jelas. Kalau nanti buka, tolong ada yang buka apa itu? Al-Maidah 55. Innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Hanya saja ini pakai innama. Dalam bahasa Arab itu innama itu nggak boleh yang lain. Itu artinya innama terbatas. Kalau sudah ada kalimat dalam Al-Quran itu innama itu artinya terbatas. To define, mendefinisikan batasan. Ya. Hanya saja pemimpin kamu itu satu-satunya ada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Nggak boleh yang lain. Pilihan nggak ada di situ. Pemimpin kamu itu Allah, Rasulnya dan orang beriman. Yang dimaksud dengan orang beriman di sini yang bisa jadi pemimpin adalah yang senantiasa menegakkan sholat. Senantiasa, ini pakai mudhari'. Tidak sekali-sekali sholatnya. Wa yu'tuna zakah, senantiasa menunaikan zakat. Tidak waktu kampanye keluar zakat. Diekspos. Ya. Kemudian wahum rukiun itu mereka itu tunduk pada Allah, hukum-hukum Allah. Itulah pemimpin kita, nggak boleh yang lain, nggak boleh, tidak boleh. Itu arti nama di situ. Yang saya sayangkan adalah kita masih bisa dipecah belah dengan pemahaman entah dari mana. Ada yang menyebut nggak perlu politik, ya kan? Kalau ngurus negara masa nggak politik, ngurus masyarakat kok nggak politik sih? Sekarang malah didorong untuk kita tidak berpolitik identitas. Kacau nih. Ada pula orang-orang menyuruh kita, tahu pula dia soal agama, tapi yang disarankan, dikampanyekan adalah supaya umat Islam tidak berpolitik identitas.
Dan banyak pula orang Islam takut sekarang berpolitik identitas. Ngeri kali umat Islam ini, lempar kena isu sudah takut-takut semua.